Bab 1084 Kesempatan Besar. Semuanya akan segera terungkap. Yang Chen dan yang lainnya melanjutkan dengan hati-hati. Dengan alam jiwa ilahi Yang Chen, dia tidak khawatir akan ketahuan. Alam jiwa ilahinya saat ini sebanding dengan alam bela diri surga. Meskipun dia tidak bisa menjadi tak terkalahkan di seluruh medan perang, dia jelas tidak sebanding dengan klan iblis larangan biasa. Dengan cara ini, tim terus bergerak maju selama 2 jam berikutnya. Apakah benar-benar tidak ada klan iblis larangan di sini? Beberapa anggota tim berdiskusi. Jika memang begitu, bukankah kita akan kembali dengan tangan hampa? Lihatlah sisi baiknya. Jika benar-benar tidak ada klan iblis larangan di sini, itu kabar baik. Setidaknya kita telah memperoleh kesempatan besar untuk menyusup ke wilayah musuh. Han Kai terkekeh. Yang Chen tidak berbicara, karena jiwanya menyebar, dan dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Kalian semua, diamlah. Yang Chen mengangkat tangannya dan berbicara dengan sangat peka dan waspada. Melihat Yang Chen seperti ini, semua orang menjadi serius dan berhenti berbicara, penasaran dengan apa yang telah dia temukan. Jiwa Yang Chen tersapu keluar, dan pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah maju beberapa lusin napas, jiwanya tampaknya telah sepenuhnya menutupi area tersebut, dan dia mendeteksi lebih dari selusin anggota klan iblis terlarang yang tampak aneh di laut kesadarannya. Sepertinya tebakanku benar. Mulut Yang Chen melengkung, benar saja, ada klan iblis terlarang di sini, dan mereka tampaknya hidup dengan cukup nyaman. Di antara selusin klan iblis terlarang, beberapa sedang beristirahat, beberapa sedang mengobrol, dan untuk patroli, tampaknya telah sepenuhnya dilupakan. Mari kita dengarkan apa yang mereka katakan terlebih dahulu. Yang Chen memadatkan jiwanya, khawatir akan ketahuan, dan diam-diam mendengarkan diskusi klan iblis terlarang ini. Ada beberapa jenis setan terlarang, termasuk 1 setan kekuatan raksasa, 4 setan sura merah, 3 setan dapeng, 5 setan kelelawar, dan 2 setan api merah. Secara total, ada 15 iblis terlarang dengan kemampuan tempur yang kuat. Iblis tingkat rendah yang tersebar tidak menjadi masalah, tetapi iblis kekuatan raksasa, yang kekuatannya telah mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah, adalah eksistensi yang sama sekali tidak ada harapan bagi manusia. Setan terlarang ini berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri, membuat Yang Chen bingung dan tidak dapat memahaminya sejenak. Bahasa iblis terlarang, Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu teringat kembali memori iblis sura merah yang ditangkap. Dengan mengingat memori setan sura merah, Yang Chen berhasil menyusun bahasa setan terlarang. Meskipun dia tidak dapat berbicara dengan mereka, dia dapat memahami ucapan mereka tanpa masalah. Kapten Hei Yong, sekarang giliran kita berpatroli. Haruskah kita pergi atau tidak? Tanya beberapa iblis terlarang. Hei Yong merujuk pada satu-satunya iblis kekuatan raksasa. Iblis kekuatan raksasa bersandar di sebuah bukit kecil, menggunakan bukit itu sebagai bantal, dan mendengkur keras. Mendengar pertanyaan itu, dia dengan malas menjawab, patroli. Di tempat terkutuk ini, jika kau ingin berpatroli, silakan saja. Sudah cukup merepotkan menghadapi bencana surgawi dan malapetaka duniawi itu. Kita sudah memiliki 2 anggota tim yang meninggal saat berpatroli. Aku tidak akan melakukannya lagi. Hehe, Kapten, kami sudah menunggumu mengatakan itu. Kalau kau tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Soal patroli di tempat hantu ini, kami ditugaskan di sini untuk menderita, bahkan tanpa melihat satu manusia pun. Bagaimana jika manusia menyerang saat kita tidak berpatroli? Serangan. Sungguh mengejutkan bahwa kamu, anggota klan setan sura merah, masih tidak bisa berpikir seterbuka aku, setan kekuatan raksasa. Kapten Hei Yong membuka mulutnya yang besar, ada banyak bencana surgawi dan bencana duniawi di antara perbatasan kita. Hanya angin naga kabut hitam saja sudah cukup untuk merenggut nyawa banyak praktisi alam bela diri surgawi setengah langkah. Bagaimana manusia berani menyeberang ke sini? Mereka kemungkinan besar akan berubah menjadi debu bahkan sebelum mereka tiba. Hahaha, kalau manusia benar-benar cukup bodoh untuk berlari ke sini, itu akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen mengusap alisnya dan tersenyum, iblis terlarang ini benar-benar tidak terlalu waspada. Mereka bahkan belum menyiapkan formasi atau batasan di sekitar. Jika mereka melakukannya, aku tidak akan bisa menguping begitu banyak informasi dengan mudah. Namun, jika aku tidak datang ke sini,
kurasa kemungkinan seseorang dari klan iblis terlarang pergi ke pihak kita tidak akan jauh berbeda dari anggota tim dan iblis ini. Sekarang setelah dia menarik jiwanya, anggota tim di sampingnya tidak sabar untuk bertanya, "Kapten, apa yang terjadi?" "Ada iblis terlarang," Yang Chen tersenyum. Lagi pula, iblis terlarang ini saat ini sangat ceroboh dan sama sekali tidak menyangka kita akan muncul di sini. "Apa, benarkah, Kapten, pandangan jauh ke depanmu sungguh menakjubkan." Han Kai sangat gembira. Anggota tim lainnya juga bersemangat, menyadari bahwa ini bisa berarti pencapaian besar. Jika mereka bisa menaklukkan iblis terlarang di sini, itu akan seperti membuka terobosan, lalu mereka bisa melancarkan serangan kejutan, yang akan menjadi pencapaian besar. "Tidak apa-apa, tebakanku hanya benar," kata Yang Chen. "Kapten, tunggu apa lagi? Ayo serang secepatnya, manfaatkan fakta bahwa iblis terlarang ini belum menyadari apa yang sedang terjadi, dan kalahkan mereka dengan telak." Para anggota tim sudah mendidih karena kegembiraan dan bersemangat untuk bertarung. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pikiranmu terlalu sederhana. Ada 15 iblis terlarang, semuanya lebih kuat dari kita. Kekuatan tempur mereka juga jauh di atas kita. Selain Kapten Iblis kekuatan raksasa yang mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah, yang sangat sulit dilawan, ada juga 3 iblis terlarang di puncak alam bela diri bumi. Sisanya memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, tetapi bahkan yang terlemah telah mencapai lapisan ke-6 alam bela diri bumi." "Apa?" Han Kai dan yang lainnya membelalakkan mata mereka dan terkesiap mendengar pengungkapan ini. Kekuatan tempur ini terlalu kuat, kesenjangan kekuatan yang sangat besar. "Apa sekarang?" Han Kai menelan ludah, lalu dengan tenang dan rasional membuat pilihan, "Kapten, meskipun saya enggan, jika kekuatan mereka benar-benar seperti yang Anda katakan, saran saya adalah mundur dan kembali dengan lebih banyak pasukan dari tim lain untuk mengepung tempat ini. Bagaimana mungkin? Kami sudah bersusah payah mencari prestasi ini, dan kami tidak bisa begitu saja membagikannya." Protes seseorang. Han Kai tersenyum getir, "Kalian tidak perlu memikirkannya. Meskipun kita harus berbagi pujian, itu lebih baik daripada kalah dalam pertempuran. Kalian tidak tahu seberapa kuat iblis kekuatan raksasa itu. Apakah kalian tidak pernah mendengarnya? Iblis kekuatan raksasa tidak terkalahkan di medan perang alam bela diri bumi. Tanpa setidaknya 3 seniman bela diri dengan level yang sama, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Ini, Kapten, bagaimana menurutmu kita melanjutkan?" Seseorang bertanya. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Han Kai, pilihanmu memang rasional. Namun, kita tidak perlu bolak-balik kali ini. Jika kita benar-benar kembali, ada terlalu banyak variabel. Pertama, kita tidak tahu apakah orang akan mempercayai kita. Kedua, siapa yang dapat menjamin bahwa kita tidak akan menghadapi bencana surgawi atau malapetaka duniawi saat kita kembali, dan apakah bencana surgawi dan malapetaka duniawi ini akan seberuntung kali ini dan membiarkan kita selamat." Bab 1085 Penyergapan berhasil. Mendengar kata-kata Yang Chen, Han Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Setelah mendengar Yang Chen, dia menyadari bahwa dia belum mempertimbangkan masa depan dengan cukup jauh. Ya, akan mudah untuk kembali, tetapi apakah ada yang akan mempercayai kata-kata mereka? Bahkan jika mereka berhasil meyakinkan orang lain setelah semua upaya ini, akankah orang-orang mengikuti mereka dalam mengambil risiko? Dan dalam perjalanan ke sana, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada bahaya? Lagi pula, jika kita melewatkan kesempatan ini, aku khawatir klan iblis larangan tidak akan begitu ceroboh lain kali, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Han Kai, menurutku kata-kata kapten itu masuk akal. Jika kesempatan itu terlewatkan, maka kesempatan itu mungkin tidak akan datang lagi. Kapten, itu benar, tetapi kuncinya adalah apakah kita bisa mengalahkan klan iblis terlarang, kata Han Kai sambil tersenyum pahit. Menurut penilaianmu tentang kekuatan tempur kita, bahkan dengan unsur kejutan di pihak kita, peluang kita untuk menang sangat tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Begitu pula, aku menghargai hidupku sendiri. Jika aku tidak memiliki rasa percaya diri, aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku ke dalam situasi berbahaya ini. Bahkan jika kita tidak dapat mengalahkan mereka pada akhirnya, aku yakin kita semua dapat mundur dengan aman.
Yang Chen berkata dengan percaya diri. Mendengar perkataan Yang Chen, para anggota tim tidak sepenuhnya merasa tenang. Mereka saling memandang dan, setelah beberapa saat, memilih untuk mempercayai Yang Chen. Pertama, jika mereka benar-benar dapat mengalahkan klan iblis terlarang, jasa mereka tidak akan terbatas. Kedua, mereka telah melihat keefektifan metode Yang Chen, dan yakin bahwa ia memang dapat menjaga mereka tetap aman. Kapten, kami akan mengikuti petunjukmu. Yang Chen berkata, kalau begitu, terima kasih atas kepercayaanmu. Namun, dengan kamu mengikutiku, aku harap kamu dapat mengikuti perintahku sepenuhnya. Tentu saja, Kapten. Anda Kapten, bagaimanapun juga, kami pasti akan mendengarkan Anda, kata beberapa anggota tim dengan sepenuh hati. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk puas, lalu berkata, kalau begitu, ayo berangkat. Di bawah kegelapan malam, mereka dengan hati-hati mendekati 15 setan terlarang. Kemampuan sembunyi-sembunyi anggota tim ini agak kurang. Jika mereka mencoba menyusup sendirian, mereka kemungkinan besar akan ditemukan oleh iblis terlarang sejak awal. Namun, dengan bantuan Yang Chen dan campur tangan jiwanya, jiwa iblis terlarang gagal mendeteksi lingkungan sekitar mereka secara akurat. Yang Chen dan anggota tim tiba di atas setan terlarang dengan hati-hati setelah 2 jam, dan bersembunyi. Bisakah kamu melihat iblis terlarang sekarang? Tanya Yang Chen. Kapten, kita bisa. Ke-10 anggota tim itu menarik napas dalam-dalam, wajah mereka penuh kegembiraan dan kegelisahan saat mereka melihat berbagai jenis iblis terlarang di dekatnya. Mereka sudah lama ingin memasuki medan perang dan bertarung melawan iblis terlarang. Mereka ingin membunuh setidaknya beberapa iblis terlarang untuk mewujudkan impian mereka. Namun, mereka selalu ditempatkan di tempat-tempat terpencil tanpa peluang apapun. Sebagai prajurit, kemalangan terbesar mereka adalah berada di medan perang tetapi tidak dapat bertarung bersama orang lain melawan setan terlarang. Namun sekarang, kesempatan itu telah datang. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Yang Chen. Mereka melihat setan terlarang. Tubuh semua orang sedikit gemetar, melupakan kesenjangan kekuatan, bersemangat untuk melawan setan terlarang ini. Akan tetapi, iblis terlarang sangat malas, tidak waspada sama sekali, dan tidak menyadari kemunculan Yang Chen dan yang lainnya. Ingat, kita akan melancarkan serangan diam-diam nanti, dan itu pasti kejutan. Jangan bunuh iblis terlarang, kelemahan mereka ada di tanduk mereka. Patahkan tanduk mereka, dan mereka secara alami akan kehilangan kekuatan tempur mereka. Jika kamu memiliki metode lain untuk membuat mereka kehilangan kekuatan tempur, kamu juga dapat menggunakannya. Tetapi sebaiknya jangan bunuh mereka, kita membutuhkan mereka hidup-hidup untuk rencana besar kita. Kata Yang Chen. Mendengar Yang Chen punya rencana besar, mata para anggota tim berbinar. Persiapkan diri kalian, dan tunggu perintahku. Semua anggota tim siap menyerang. Memukul. Atas perintah Yang Chen, anggota tim dengan cepat menyerang. Dalam sekejap, serangan mereka membanjiri area tersebut. Suara-suara dari medan perang meledak, dan asap menghilang. Dalam sekejap, 4 iblis terlarang telah tertahan, kehilangan kemampuan bertarung mereka. Namun, setelah berhasil menjinakkan 4 orang, Yang Chen agak kecewa. Bagaimanapun, mereka telah menyerang dari balik bayang-bayang dan iblis terlarang pun lengah. Seharusnya mudah bagi mereka untuk mengalahkan lawan yang beberapa level lebih tinggi. Ke-11 dari mereka seharusnya berhasil menjinakkan setidaknya 6 orang. Meski demikian, mereka hanya menaklukkan 4 orang. Iblis kekuatan raksasa yang paling dikhawatirkan Yang Chen masih merupakan ancaman, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan di bawah taktiknya. Apa, kita baru menaklukkan 4 orang. Beberapa anggota tim panik. Kapten mengalahkan 2 orang sendirian, dan kita semua bersama-sama hanya mengalahkan 2 orang lagi. Han Kai menelan ludah dengan gugup, setelah melihat semuanya dengan jelas. Saat mereka melancarkan serangan gabungan, Yang Chen menggunakan teknik petirnya yang cepat dan kuat terhadap 3 target, iblis kekuatan raksasa di alam bela diri surgawi setengah langkah, dan 2 iblis sura merah di puncak alam bela diri bumi. 2 setan sura merah yang berada di puncak alam bela diri bumi, tanduk gandanya dihancurkan oleh Yang Chen dalam sekejap, dan mereka pingsan di tanah, kehilangan kekuatan tempur mereka. Meskipun Kapten Iblis Kekuatan Raksasa, Hei Yong, tetap tidak terluka, penampilan Yang Chen jauh lebih unggul daripada yang lainnya.
Kesepuluh dari mereka hanya menundukkan satu iblis dari alam bela diri bumi tingkat ke-7 dan satu dari alam bela diri bumi lapisan ke-9. Sekalipun mereka telah menaklukkan 4 iblis terlarang, masih tersisa 11 iblis terlarang. Kita disergap, teriak Kapten Iblis Kekuatan Raksasa, Hei Yong. Iblis terlarang lainnya segera bereaksi, melangkah maju dan mengepung Yang Chen dan timnya. Saat mereka mengepung kelompok itu, beberapa iblis terlarang yang awalnya bersikap hati-hati kini tertawa terang-terangan. Hahaha, sekelompok manusia datang untuk menyerang kita secara diam-diam, yang benar-benar membuatku takut. Kupikir mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh. Ternyata hanya 11 orang yang memiliki keinginan untuk mati, bahkan tidak ada satupun seniman bela diri manusia alam bela diri surgawi setengah langkah di antara mereka. Aku ingin tahu siapa yang memberi mereka keberanian untuk menyerang kita, tawa setan api merah. Kapten, anggota tim memandang Yang Chen, berharap dia bisa memberikan solusi. Setidaknya kekuatan tempur Yang Chen yang ditunjukkan sejauh ini tampak sangat kuat. Yang Chen berkata perlahan, saat kau berhadapan dengan iblis terlarang ini, ingatlah untuk melindungi dirimu sendiri dan memberiku cukup waktu. Aku akan menemukan cara untuk menghadapi iblis terlarang ini. Mendengar perkataan Yang Chen, para anggota tim merasa tidak percaya. Bukankah Yang Chen terlalu optimis, berpikir bahwa ia dapat membalikkan keadaan sendiri? Namun, pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain selain berkata, "Dimengerti, Kapten." Bab 1086 Pikiran Komandan Naga. Pada saat yang sama ketika tim Yang Chen menghadapi klan iblis larangan, Yu Gang muncul di area tempat tim Yang Chen bertanggung jawab untuk berpatroli. Sebagai bawahan Panglima Naga, Yu Gang telah menerima perintah dari Panglima Naga untuk mengincar Yang Chen saat ia mengatur agar Yang Chen berada di sekitar sini. Meskipun kata-kata Panglima Naga sangat samar selama transmisi suara, bagaimana mungkin Yu Gang tidak mengerti maksudnya? Sekarang, Yu Gang memimpin sejumlah besar pasukan ke tempat ini dan berbisik, Panglima Naga tidak pernah menghargai saya dan menugaskan saya ke wilayah Tenggara yang hampir tidak pernah terjadi perang. Bagaimana saya bisa mendapatkan penghargaan? Menjadi terkenal dalam satu pertempuran bahkan lebih sulit. Jika saya ingin mendapatkan penghargaan dari Panglima Naga, saya harus menyenangkannya. Sekarang dia mengincar orang bermarga yang ini, jadi jika saya berusaha lebih keras, saya tidak takut Panglima Naga tidak akan memberi saya hadiah. Dengan mengingat hal itu, Yu Gang turun dari langit. Dia sudah memutuskan untuk mencari masalah bagi Yang Chen terlebih dahulu, tanpa mempedulikan hal lain. Dia tidak percaya bahwa Yang Chen masih bisa mencari masalah dengan posisinya saat ini. Seperti kata pepatah, satu tingkat lebih tinggi pangkatnya dapat menghancurkan orang. Dia ingin Yang Chen merasakan kepahitan bekerja di bawah tangannya. Mana orang-orangnya? Yu Gang datang ke tempat ini bersama pasukannya, menyebarkan persepsi jiwanya, tetapi menemukan bahwa daerah sekitarnya kosong, tanpa satu orang pun. Yu Gang tak dapat menahan rasa penasarannya, lalu memerintahkan, kalian semua pergi mencari di sekitar sini, dan lihat apakah mereka sedang berpatroli di sekitar sini selama waktu ini. Baik, Jenderal. Para bawahan segera membubarkan diri untuk melakukan pencarian. Sekitar 1 jam kemudian, ratusan tim pencari segera kembali. Ketika mereka kembali, semuanya dengan tangan hampa. Jenderal, tidak ada seorang pun di dekat sini. Jenderal, apakah tim patroli di daerah ini meninggalkan pos mereka? Kami mencari jauh ke depan dan tidak menemukan tim patroli. Mendengar ini, Yu Gang tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk tangannya di dalam hatinya. Pelanggaran tugas termasuk jenis kejahatan apa? Dalam kasus kecil, hukumannya berat, dan dalam kasus besar, hukumannya berat. Kalau tidak, bukankah masih ada disiplin di medan perang? Jika hanya karena malas dan tidak berpatroli, itu wajar saja dan sulit untuk dianggap sebagai tindak pidana. Bahkan jika itu adalah kelalaian tugas, itu tidak akan menjadi masalah besar karena hampir tidak mungkin terjadi kesalahan di area ini. Ini juga alasan mengapa anggota tim bersedia mengikuti Yang Chen pergi, karena mereka tidak khawatir seseorang akan melaporkan kelalaian tugas saat mereka kembali. Akan tetapi, bahkan Yang Chen tidak menyangka bahwa Panglima Naga begitu menargetkannya, dan cukup berpikiran sempit untuk tidak membiarkannya pergi setelah Yu Gang menugaskannya. Yang Silin, jika saja kau bersikap baik dan melakukan tugasmu di sini, aku tidak akan dapat menemukan kekuranganmu.
Paling-paling, aku akan mencoba mencari masalah kecil untukmu. Namun, kau berani meninggalkan jabatanmu, dan jika tuduhan ini terbukti, aku akan mengambil mayatmu untuk menerima hadiah dari Komandan Naga, dan saat itu, Yu Gang menjadi semakin bersemangat semakin dia memikirkannya. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dengan mengingat hal itu, Yu Gang segera memberi isyarat, kalian semua melihat hari ini bahwa sekelompok orang ini meninggalkan pos mereka, dan tahu kejahatan macam apa itu. 200 orang dari kalian tetap di sini, dan ketika tim ini kembali, ingatlah untuk menangkap mereka dan melapor kepadaku. Baik, Jenderal. 200 orang yang tersisa menjawab dengan hormat. Yu Gang tertawa terbahak-bahak dan pergi, merasa sangat senang. Dia memimpin orang-orang di belakangnya dan pergi. Yang Chen tidak tahu tentang hal-hal ini, dan dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saat ini, dia dan anggota timnya semuanya dalam masalah. Mereka semua gelisah, dikelilingi oleh klan iblis larangan. Mereka mendiskusikan strategi mereka, seperti yang dilakukan klan iblis larangan. Kapten iblis kekuatan raksasa, Hei Yong, mengamati kelompok itu dan menatap Yang Chen, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, pria manusia kecil ini cukup aneh. Kapten, dia baru berada di lapisan ke-8 alam bela diri duniawi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatanmu, tamparan saja sudah cukup untuk menghabisi anak ini. Iblis larangan di sampingnya menyeringai. Setan kekuatan raksasa menggelengkan kepalanya. Pikirannya agak kaku, jadi dia keras kepala, orang kecil ini maju dan mengalahkan Hong Si dan Ben, dua setan sura merah hingga kehilangan kekuatan bertarung mereka. Mereka berdua memiliki kekuatan tempur puncak alam bela diri bumi. Anak ini bertarung 2 lawan 1 dan berhasil melakukannya, tidak sesederhana itu. Dengarkan aku, manusia lain terserah padamu, orang kecil ini milikku. Begitu kata-katanya terucap, iblis kekuatan raksasa tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Melihat ini, Yang Chen langsung berteriak, kalian pergi dan tunda iblis larangan lainnya, tidak perlu melawan mereka. Ulur saja waktu. Aku akan menghadapi iblis kekuatan raksasa ini. Kapten, hati-hati. Iblis kekuatan raksasa ini sangat kuat. Beberapa anggota tim mengucapkan kalimat dan ingin membantu Yang Chen, tetapi saat berikutnya, iblis larangan lainnya bergegas maju dan mengepung mereka dengan erat. Kalian semua, mati saja. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling bentrok. Tim Yang Chen dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, termasuk Yang Chen sendiri, yang menghindari serangan setan kekuatan raksasa. Dia tidak menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang untuk sementara waktu. Teman baik, iblis kekuatan raksasa ini benar-benar kuat. Iblis kekuatan raksasa alam bela diri surgawi setengah langkah bahkan lebih brutal dan mengerikan daripada yang kulihat terakhir kali. Jika benar-benar bertarung, aku khawatir seorang kultivator alam bela diri surgawi setengah langkah biasa tidak akan cukup untuk dia lawan. Seru Yang Chen. Matanya tetap tenang, tanpa rasa panik, dan dia menatap tajam ke arah iblis kekuatan raksasa. Dalam beberapa ronde sebelumnya, iblis kekuatan raksasa menyerang, dan dia menghindar. Sampai ronde ini, ketika iblis kekuatan raksasa dengan marah melemparkan pukulan lain, Yang Chen akhirnya memperlihatkan tekniknya sendiri. Api suci langit yang membara. Yang Chen melepaskan api seperti magma, langsung mengelilingi iblis kekuatan raksasa. Meskipun kecepatan dan kekuatan iblis kekuatan raksasa tak tertandingi, saat ia berhadapan dengan api suci langit berkobar yang dapat langsung menyelimutinya, ia langsung kehilangan kesabarannya. Apa ini? Iblis kekuatan raksasa meraung keras, mencoba menghancurkan api suci langit yang membara dengan sebuah pukulan. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan Yang Chen, kekuatan api suci langit yang membara pun ikut meningkat. Ketika iblis kekuatan raksasa melancarkan pukulan, meskipun api suci langit yang membara bergetar, iblis kekuatan raksasa tidak memperoleh keuntungan apapun. Api aneh pada hakikat memiliki efek pengekangan yang unik pada iblis larangan, dan api suci langit berkobar, sebagai api aneh yang bersifat yang, memiliki efek pengekangan yang bahkan lebih signifikan pada iblis larangan yang pada hakikat bersifat yin. Aduh, api macam apa ini? Sakit sekali. Iblis kekuatan raksasa itu menatap tangannya yang terbakar, berteriak kesakitan. Setelah akhirnya memadamkan api, dia menatap api suci langit yang berkobar lagi, dan ada lebih banyak ketakutan di matanya.
Bab 1087 Pertunjukan Kekuatan Yang Chen. Manusia, teknik macam apa yang kau gunakan? Setan kekuatan raksasa meraung. Yang Chen mendengar kata-kata itu dan mencibir, teknik yang bisa menaklukkanmu. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Chen kembali mengendalikan api suci langit yang membara. Iblis kekuatan raksasa itu benar-benar marah, dan ketika meraung, ia menghadapi api suci langit yang membara milik Yang Chen, sambil berteriak, "Manusia, kau telah membuatku marah, pergilah ke neraka." Tentu saja, teknik iblis kekuatan raksasa tidak bisa hanya mengayunkan tinju dan tendangan. Ketika api suci langit berkobar milik Yang Chen muncul lagi, iblis kekuatan raksasa segera meninju udara. Dalam sekejap, badai menerjang. Badai itu langsung membentuk badai yang menghubungkan puluhan kaki, dan dalam sekejap, api suci langit berkobar yang ditujukan pada iblis kekuatan raksasa itu terkumpul bersama. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh iblis kekuatan raksasa, menggunakan kekuatan kasar untuk menghantam udara, menyebabkan badai muncul. Untuk mencapai ini, hanya klan iblis terlarang yang sangat kuat dari iblis kekuatan raksasa yang dapat melakukannya. Selanjutnya, iblis kekuatan raksasa itu menghentakkan kakinya dengan keras, dan dalam sekejap, tanah berguncang. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari jurus pemecah gunung milik Yang Chen, langsung menyebar dan menyebabkan Yang Chen mundur puluhan langkah, menjauh dari pusat kekuatan itu. Iblis kekuatan raksasa itu semakin kuat saat bertarung, menggunakan teknik badai untuk menekan api suci langit berkobar milik Yang Chen, dan dengan satu langkah memaksa Yang Chen mundur. Ia segera menyerbu, "Manusia, matilah untukku." Iblis kekuatan raksasa, apakah menurutmu apiku selemah itu? Sedangkan aku, selama ki sejatiku tidak hilang, api aneh itu tidak akan ada habisnya. Yang Chen melambaikan tangannya dalam sekejap. Setelah itu, lahirlah Blazing Fire Spirit Brush. Begitu kuas muncul, tinta secara alami turun dengan cepat. Dengan kuas dan tinta yang keluar bersamaan, sejumlah besar api suci langit berkobar dengan cepat dinyalakan dan dikirim keluar. Kali ini, baik kekuatan maupun kecepatan jauh lebih cepat daripada di awal. Setan kekuatan raksasa itu menatap dengan kaget. Api suci langit yang membara pada awalnya berada dalam berbagai formasi, sekarang, ia bergerombol rapat dalam rentang yang kecil, dipenuhi dengan jumlah yang mencengangkan. Itu bahkan lebih mengerikan karena jangkauannya yang lebih kecil membuat api suci langit berkobar semakin kuat, dan dengan bertambahnya jumlah, iblis kekuatan raksasa tidak tahu harus berbuat apa. Meretih. Ketukan, ketukan, ketukan. Sejumlah besar api suci langit yang membara menyambar tubuh iblis kekuatan raksasa, membuatnya meraung kesakitan, dan lengannya terayun-ayun tak tentu arah, mencoba menghilangkan rasa sakit. Yang Chen memanfaatkan kesempatan dari rasa sakit yang luar biasa dari iblis kekuatan raksasa, melambaikan tangannya, dan berteriak, 24 guntur pemusnahan. Saat kata-kata itu terucap, serangkaian guntur surgawi berjatuhan dengan kecepatan yang amat tinggi, menghantam tanduk ganda iblis kekuatan raksasa. Targetnya adalah tanduk ganda milik iblis kekuatan raksasa. Tidak diragukan lagi, 24 Thunder Annihilation merupakan kekuatan Sky Thunder yang turun dari langit dan paling cocok untuk menghadapi tanduk ganda milik Giant Strength Demon. 24 guntur jatuh seketika, masing-masing melambangkan kekuatan yang sangat besar. Ketika semua 24 guntur jatuh, tanduk ganda dari iblis kekuatan raksasa pecah dengan serangkaian retakan. Orang baik. Ketika Yang Chen melihat tanduk ganda iblis kekuatan raksasa patah, dia tidak terkejut. Namun, dia heran bahwa iblis kekuatan raksasa telah menerima 24 guntur pemusnahan penuh tanpa mengalami kerusakan apapun pada tubuhnya. Memang, untuk menghadapi setan kekuatan raksasa ini, seseorang harus memulainya dengan tanduk gandanya. Wah! Ledakan! Tubuh iblis kekuatan raksasa itu jatuh terduduk, akibat tanduknya yang patah. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, ia jatuh ke tanah dan pingsan. Tentu saja, tanduk ganda iblis terlarang ini pasti akan tumbuh kembali, tetapi waktu yang dibutuhkannya untuk tumbuh akan cukup baginya untuk melakukan beberapa gerakan. Sekarang aku bisa membantu yang lain. Yang Chen bertepuk tangan, setelah berurusan dengan iblis kekuatan raksasa, dia berencana untuk membantu anggota tim lainnya. Tidak seorang pun menyadari bahwa dia berhadapan dengan iblis kekuatan raksasa, terutama karena baik manusia maupun klan iblis larangan tidak memikirkannya.
Tidak seorang pun percaya Yang Chen dapat menangani iblis kekuatan raksasa sendirian, apalagi secepat itu. Dan begitu cepatnya. Pada saat ini, situasi ke-10 anggota tim sangat mengerikan. Mereka berada di pihak yang kalah secara keseluruhan, beberapa bahkan terluka parah, berisiko dikalahkan dan dibunuh kapan saja. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru menolongnya, ia tahu sekarang bukan saatnya. Ia bisa menyelamatkan rekan setimnya kapan saja, tetapi ia menunggu sampai mereka benar-benar dalam situasi yang mengancam jiwa. Sekarang, yang penting adalah mengurus iblis terlarang terakhir yang tersisa di puncak alam bela diri bumi. Setelah iblis terlarang di puncak alam bela diri bumi ini terbunuh, segalanya akan menjadi jauh lebih sederhana. Iblis terlarang alam bela diri bumi puncak ini adalah iblis api merah, yang terkenal karena menggunakan api. Teknik utamanya adalah api iblis api merah. Tidak seperti 3 api sejati manusia, ia bahkan agak menahan 3 api sejati manusia. Kalau begitu, cicipi api suci langit berkobar milikku. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen segera membidik dan melancarkan serangan diam-diam ke arah setan api merah. Lawan dari Red Flame Demon adalah Han Kai, anggota tingkat tertinggi dari tim Yang Chen. Han Kai telah berjuang melawan Red Flame Demon, dan kekalahannya hanya masalah waktu. Dia hampir tidak bisa bertahan hanya dengan tekadnya sendiri. Dia bahkan tidak tahu apa hasilnya dan bahkan siap untuk mati. Namun, pada saat ini, setan api merah tiba-tiba berbalik seperti burung yang ketakutan dan buru-buru memanggil api setan api merah. Han Kai tidak dapat menahan rasa takutnya karena ia dibuat tidak berdaya oleh api setan api merah ini. Namun, tampaknya api setan api merah telah menemukan lawannya. Ketika berhadapan dengan api aneh yang tiba-tiba menyerangnya, ia sama sekali tidak memiliki keunggulan. Selanjutnya, api setan api merah dengan cepat dilahap seolah-olah menjadi makanan bagi api aneh ini, menghilang tanpa jejak. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kapten kita kalah darimu? Api macam apa ini? Teriak setan api merah ketakutan. Orang yang memulai serangan diam-diam itu memang Yang Chen. Pada saat ini, dia tidak menghiraukannya, dia menyebarkan api suci langit yang membara, menyelimuti setan api merah yang sudah tidak berdaya. Tragis sekali nasib setan api merah yang menemuinya. Api suci langit berkobar miliknya dapat menahan iblis terlarang, tetapi itu bukanlah penangkal yang sangat kuat. Akan tetapi, ketika harus menahan iblis api merah, itu adalah penangkal yang sangat kuat. Dengan adanya api ini, bahkan jika ada 10 iblis api merah yang berbatasan dengan alam bela diri surgawi, dia dapat mengalahkan mereka semua sekaligus. Mati! Teriak Yang Chen. Setan api merah masih mencoba melawan, tetapi di hadapan api suci langit yang membara, ia dengan cepat terbakar menjadi abu. Dengan mulut menganga, Han Kai menyaksikan semuanya dengan takjub, keringatnya menetes deras. Dia menatap Yang Chen dan berkata dengan tidak percaya, "Kapten, apakah kamu sudah berurusan dengan iblis kekuatan raksasa?" Yang Chen menyeringai, bisa dibilang begitu. Jantung Han Kai berdebar kencang. Ini, Yang Chen benar-benar mengalahkan iblis kekuatan raksasa alam bela diri surgawi setengah langkah sendirian. Penting untuk diketahui bahwa suku iblis mengandalkan iblis kekuatan raksasa untuk menang di medan perang alam bela diri bumi, dan tidak ada satupun seniman bela diri yang pernah berhasil mengalahkan iblis kekuatan raksasa. Namun, Yang Chen, dengan kekuatan alam bela diri bumi lapisan ke-8, benar-benar berhasil melakukannya.